Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk saat ini saya akan memaparkan tentang bagaimana menilai karya melalui karya kritik dan esai. Adapun kritik dan esai tersebut adalah dilihat daripada pengertian, jenis, dan ciri-ciri. Perbandingan kritik, penyusunan kritik, dan bagaimana memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Yaitu selanjutnya adalah menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik, serta menyusun kritik dan esai. Yang pertama yaitu adalah pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. Pengertian tentang kritik, jenis-jenis kritik, yang diantaranya ada jenis kritik sastra dan ada jenis esai. Lalu ciri kritik sastra dan esai. Ada ciri kritik sastra dan ciri kritik esai. Definisi daripada kritik sastra dan esai, kritik itu sendiri adalah merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif, baik itu dari kelemahannya ataupun kelebihannya. Sedangkan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Nah, apakah jenis-jenis kritik? Jenis-jenis kritik, kritik sastra itu adalah sastra intrinsiknya, kritik sastra dari ekstrinsiknya, kritik dari kritik deduktif, kritik induktif, kritik ekspresionik, kritik penghakiman, kritik dan teknik. Ya. Sedangkan jenis esai, ada esai deskripsi, esai tajuk, esai tukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. Nah, sedangkan ciri-ciri dari kritik sastra adalah memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulis. Sedangkan ciri-ciri esai, satu berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulis, dan memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Lalu perbandingan antara kritik dan esai sastra, yaitu mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai, dan juga membandingkan kritik dari esai berdasarkan pengetahuan sudut pandang penulisnya. Lalu dari unsur pendukung kritik, yaitu adanya sinopsis karya, alasan logis, dan teori pendukung. Sedangkan perbandingan kritik dengan esai itu berdasarkan dari sudut pandang penulisnya dan berdasarkan dari pengetahuan. Lalu, bagaimana penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis? Kritik dan esai menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra, menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Tahapan-tahapan penyusunan pernyataan kritik di dalam karya sastra yaitu ada tahap deskripsi, tahap penafsiran, tahap analisis, dan tahap evaluasi. Sedangkan langkah-langkah dalam menyusun paragraf untuk menulis esai, yang pertama adalah menentukan judul esai, menentukan topik permasalahan, menentukan tujuan penulisan esai, menentukan jenis esai yang akan ditulis, membuat kerangka paragraf, membuat paragraf pembuka, membuat paragraf pengembang, dan membuat paragraf penutup. Nah, untuk analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai, yaitu membandingkan sistematika kritik sastra dan esai, serta menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Untuk sistematika kritik dan esai, untuk kritik adanya argumen, kedua pernyataan atau pendapat tesis, dan penegasan ulang. Kalau di esai adanya pendahuluan, pernyataan umum, isi atau argumen, yang terakhir adalah simpulan atau penegasan ulang. Nah, kalau dari kebahasaan kritik sastra dan esai, yang pertama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif atau ajakan, di mana si pembaca mau
membaca naskah yang kita tulis atau naskah yang dalam artikel tersebut atau dari sastra tersebut, supaya si pembaca mengikuti apa yang ada di dalam karya tersebut. Yang kedua, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Jadi maksudnya memberikan penilaian atau mengomentari dari karya tersebut. Lalu menggunakan istilah teknik yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalkan topiknya tentang sastra, ya berarti yang berhubungan dengan sastra. Lalu menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan. Adapun penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan, yaitu kita harus memperhatikan mengkonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan